Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, manusia adalah makhluk yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Bahkan boleh dikatakan tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan, walau sekecil apapun. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga anak cucu dan keturunannya sampai saat ini, manusia tetap akan menjadi tempat salah dan dosa. Namun, sebaik-baik manusia adalah yang mau dan berani untuk bertobat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap anak Adam pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Saudara, Bapak, Ibu, meminta maaf itu penting. Mengapa? Karena dengan meminta maaf akhirnya terkurangi dosa dan kesalahan kita. Bahkan bisa jadi menjadi bersih. Dan itu pasti akan membuat ketenangan kita. Akan menghilangkan kegundahan, akan menghilangkan kekacauan pikiran, bahkan kecemasan kalau tiba-tiba saja kita ketemu dengan orang yang kita zalimi. Jadi meminta maaf itu sekali lagi adalah penting sekali, karena itu akan membuat seseorang menjadi bahagia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada kalanya seorang hamba berbicara dengan sepatah kata yang tidak diperhatikan, tiba-tiba ia tergelincir ke dalam neraka oleh perkataannya itu. Yang dalamnya neraka itu lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itulah mengapa bahwa manusia ini benar-benar harus berhati-hati di dalam berlesan, di dalam bertutur kata. Karena dengan satu kata yang dia anggap biasa saja, tidak jadi masalah, namun ternyata kata itu bisa menyebabkan dia sengsara di akhirat nanti. Katakanlah ini ya, katakanlah. Dungu. Orang yang mengatakan kata dungu kepada seseorang, itu pasti di dalam pikirannya itu ada sesuatu yang tidak benar. Ada sesuatu yang tidak suka kepada orang itu. Otomatis itu adalah suatu umpatan. Satu merendahkan diri kepada orang itu. Nah, kalau orang yang dikatakan itu tidak terima, ya, dan kemungkinan tidak ada kesempatan orang yang mengatakan itu untuk meminta maaf sampai datangnya hari kiamat, maka itu akan ditagih. Dan itu bisa menyebabkan apa? Celaka bagi dirinya. Jadi memang kita benar-benar harus hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, lebih-lebih kata-kata yang mengarah kepada kezaliman. Itu perlu dipahami bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Dia pernah menyatakan kepada para sahabat, ghibah itu lebih berat daripada zina. Nah, para sahabat heran dan bertanya, sudah barang tentu, bagaimana bisa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menerangkan, jika seorang lelaki itu berzina lalu bertobat, Allah bisa mengampuninya. Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun kalau pelaku ghibah itu ngerasani dalam bahasa Jawanya, itu tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang dihibainya. Itu. Jadi biasanya kan ini satu kesalahan yang kadang-kadang tidak kita sadari. Karena memang yang namanya ghibah atau ngerasani itu dalam bahasa Jawanya itu sesuatu yang mengasihkan. Kadang-kadang menjadi apa? Bumbu dalam pembicaraan kita. Namun ternyata itu bisa menjerumuskan kita pada penderitaan nanti di akhirat. Itu. Nah, orang yang dihibai itu bisa-bisa merupakan apa ya? Orang yang berghibah itu bisa
bisa berupa pembunuhan secara perlahan. Mengapa? Coba bayangkan. Orang yang digibahi itu lama-lama akan menjadi sakit hati. Dia merasa tidak enak. Bahkan kalau dia tidak menerima itu bisa, dan dia tidak tahan, itu bisa semakin lama semakin merusak hatinya. Nah, kesehatan tubuhnya sudah barang tentu semakin lama semakin menurun. Dan itu bisa terjadi, membuat dirinya menjadi meninggal. Inilah bisa disebut bahwa ghibah itu merupakan pembunuhan secara perlahan-lahan. Dia merasa terasing karena apa? Setiap kali bertemu dengan orang, dia merasa bahwa dirinya itu dighibahi seperti itu, diomongin seperti itu. Padahal bisa jadi tidak, hanya sekali itu. Namun dampaknya luar biasa. Sehingga ini merupakan dosa besar. Dosa besar. Ghibah itu adalah dosa besar. Dan tidak hanya itu, ada sebuah riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi wasallam, siapa yang wafat dalam kondisi bertobat dari ghibah, jadi orang itu berghibah kemudian dia bertobat, maka orang itu paling akhir masuk surga. Artinya dia masuk surga namun paling akhir. Namun sebaliknya kalau ada seorang yang mati dalam kondisi dia belum bertobat dari ghibah, jadi ghibahnya itu masih ada di dalam dirinya, maka orang itu paling dahulu masuk neraka. Itu. Bapak, Ibu, Saudara, oleh karena itu kita harus benar-benar mawas diri. Karena apa? Yang namanya dosa dalam diri kita itu akan menjadi penghalang utama kita untuk masuk surga. Jadi tidak ada riwayat, mungkin bisa ditanyakan pada para ahli ya. Tidak ada riwayat yang apabila masih ada dosa meskipun setitik di dalam dirinya, orang itu tidak akan masuk surga. Gitu. Jadi kita memang harus benar-benar apa ya? Bersih diri dari dosa, kemudian insya Allah baru bisa masuk ke surga. Karena apa? Karena kita memang harus membersihkan dulu. Jadi kita akan ditimbang nanti pada hari kiamat itu, kita akan ditimbang amalan kita. Nah, kalau amalan kita itu lebih berat daripada dosa, berarti amalan kita lebih banyak, maka kita akan masuk ke dalam kebaikan. Insya Allah kita masuk ke dalam surga. Namun kalau kebaikan kita, amal kebaikan kita lebih ringan daripada amal buruk kita, dosa kita, maka kita akan menjadi orang penghuni neraka. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 8 hingga 11. Dan adapun yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Ngeri nggak ya? Pasti ngeri dong. Masa nggak ngeri? Ya, pasti menakutkan itu. Dan itu jangan menjadi cita-cita untuk mencoba, gitu loh. Kita harus menghindari benar. Bagaimana caranya? Ya kita berusaha betul. Berusaha betul agar apa? Agar kita terhindar dari itu. Dengan caranya apa? Segera minta maaf kalau kita punya kesalahan. Baik itu kita sengaja maupun tidak. Ya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang pernah menzalimi saudaranya dalam hal apapun, maka hari ini ia wajib meminta perbuatannya itu dihalalkan oleh saudaranya. Sebelum datang di mana dinar dan dirham tidak ada lagi. Karena jika orang tersebut memiliki amal soleh, maka amalnya itu akan dikurangi untuk melunasi kezalimannya. Namun jika tidak memiliki amal soleh, maka ditambahkannya lah kepadanya dosa-dosa orang yang pernah dizalimi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ngeri tidak? Jadi kalau kita punya kesalahan kepada seseorang, ya saat itulah kalau kita ingat dan kita ketemu, kita minta maaf. Jangan kita tunda. Nah, kalau kemudian orang itu sudah meninggal yang kita zalimi itu, bagaimana kita bisa minta maaf? Apakah kita harus membongkar kuburannya? Lantas kita membisiki di telinga jenazah itu, aku minta maaf ya atas kezalimanku. Ya nggak bisa dong.
Bahkan kalau suatu ketika si jenazah itu menjawab, "Enggak emang gue pikirin." Kita bisa koit juga kan. Makanya itu. Jadi makanya itu sebelum hari kiamat itu tiba, kita harus segera minta maaf. Jangan sampai dosa-dosa kita itu harus kita bayar dengan apa? Dengan amal kebaikan kita. Itu kalau kita punya. Coba kalau tidak, maka dosa-dosa orang yang kita zalimi itu nanti akan dibebankan kepada kita. Berat kan? Nah, oleh karena itu marilah saudara, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup dan mungkin insya Allah kita bisa bertemu lagi dengan orang-orang yang kita zalimi, maka kita segera minta maaf. Namun kalau memang sulit untuk bertemu, ya dalam diri kita harus berjanji bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan itu, ya kan? Kemudian kita ganti perbuatan-perbuatan jelek itu dengan perilaku yang baik. Kemudian kepada orang yang kita zalimi itu kita doakan. Kita doakan dengan hal-hal yang baik. Agar orang yang pernah kita zalimi itu mendapatkan hidayah dari Allah untuk menjadi orang yang baik, mendapatkan berkah dan kebahagiaan di dunia dan insya Allah juga di akhirat. Mudah-mudahan yang demikian ini bermanfaat khususnya bagi Simbah. Kurang lebihnya mohon maaf, jelas pasti banyak salah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.